Nabi Muhammad puncak contoh dari semua itu. Lihat, ketika ibadahnya semalaman, hatta tawaramat qadamahu, begitu kan ya, sampai kakinya bengkak. Kata isinya apa ya Rasulullah? Bukankah dosamu udah diampunin? Dosamu udah diampunin, masih segitu. Tuh ya. Seperti orang banyak dosa, padahal kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dosamu yang dulu bahkan sudah diampunin. Tapi kata Rasulullah apa? Apa tuh? Yang ibadahnya kata Siti Aisyah sampai kakinya pada bengkak. Ya. Padahal dosa-dosa sudah diampunin. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku Siti Aisyah, yang demikian itu agar menjadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Demikian ini aku lakukan karena aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sekarang begini, umpama dunia, harta banyak, kontrakan punya, mobil banyak, sawah banyak, rumah tingkat, halaman luas, ya enggak? Investasi banyak di mana-mana. Tapi masih nyari duit nggak? Masih. Tuh. Seandainya dia pensiun, nggak mau ngapa-ngapain, kan ibarat cukup. Gitu kan? Nggak cukup. Dengan segala kelebihan yang dia miliki urusan dunia, dia masih mencari. Urusan dunia kita begitu. Ya, bangun pagi, direktur perusahaan di mana-mana, tapi masih berangkat kantor, gitu. Masih berangkat kerja pagi-pagi. Seakan-akan kiasnya begitu. Ente, walaupun merasa ibadah ente berada di puncaknya, jangan pernah merasa puas. Terus. Gitu. Ya. Bismillah. Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfiru dzunub wa yaghfiru yusir kullu matlub bi habibil mahbub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala akrami khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman wa lahikni bisalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali jumpa kita dengan menyanjungkan setinggi-tingginya puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama juga mari kita tingkatkan rasa syukur atas nikmat, rahmat, karunia-Nya yang telah dititipkan untuk kita semuanya. Semoga apa yang sudah Allah hadiahkan untuk kita menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih ikhtiar lagi dalam mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih dalam bimbingan dan pengawasannya
Dan kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di majelis kita yang sangat mulia. Semoga apa yang kita lakukan di majelis ini memberikan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Selanjutnya, mari kita kembali membuka mutiara-mutiara hikmah dari kitab Adab Sulukul Murid Al-Imam Al-Qud Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kembali menasihati kita tentang lanjutan dari tema sebelumnya, pentingnya kita memelihara, menjaga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kelanjutannya Al-Imam Qutbul Haddad radhiyallahu taala an menyatakan, wal yakunil muridu 'ala dawam fi ghayatil i'tirab bit taqsir anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih. Hendaklah kita ini seorang murid selalu dalam puncak pengakuan atas kekurangan dalam mendirikan dan atau melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepadanya dari Tuhan, dan selalu wa mata hazina ala taksiri wa angkasar qalbu min ajli falyalam annallaha indahu. Dan selama kita merasa sedih atas segala kekurangan kita dan lukanya hati kita karena itu, maka ketahuilah bahwa disitulah Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Idyaqulu subhana, sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapannya, anna indal munqassirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang patah hatinya karena aku. Harapannya, kata Imam Qutbul Haddad, kita ini selalu merasa kurang gitu, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian diharapkan juga kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lain. Jangan merasa puas gitu. Jangan merasa bangga atas apa yang sudah kita lakukan. Orang kalau sudah menyempurnakan itu semua, seharusnya di situ Allah nyatakan dalam satu hadis, anna uhibbahu. Yakinkanlah bahwa di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa berada di puncak ibadah dan kita bangga sama ibadah kita, justrulah di situ akhir dari kehancuran kita. Ente bangga, gitu ya. Tahajud tiap malam, bangga. Sehingga efeknya seakan-akan kita merasa, gua nih udah ibadah paling bagus. Ketika ibadah paling bagus, dia merasa merendahkan orang lain. Ini penyakit nih, ya. Penyakit seseorang ketika dia sudah merasa di puncak ibadahnya, kadang dia merasa lebih. Lihat perilakunya, ya enggak? Seakan-akan dia sangat tawadhu, seakan-akan dia sangat merendahkan diri. Ketika dia melihat ibadah orang yang kurang, dia komentar, dia nasihati. Itu ada titik rasa sombong. Gitu. Orang dibilangin, lu ibadah yang benar, jangan kayak gua seperti ini. Sebenarnya dia tidak terasa ada titik sombong gitu. Dan harus sadari ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk surga kalau ada orang di hatinya sedikit aja rasa bangga sama ibadah. Ini yang harus dicamkan. Kita bangga aja sama ibadah kita. Ciri-cirinya apa sih indikasi orang bangga sama ibadah?
merasa paling suci, merasa paling bersih. Nggak mau ketemu sama orang-orang yang ibadahnya kurang, nggak mau kumpul sama orang yang merasa ibadahnya sedikit. Memang betul dalam hadis ada perintah seperti itu, tapi berangkat dari merasa paling benar itu yang salah. Kita nih lihat perilaku Nabi, lihat perilaku ulama, walaupun dia hebat, tapi masih mau nongkrong, masih mau bersahabat, bergaul, berteman, ngobrol sama orang-orang. Nah begitu. Yang penting jangan terpengaruh. Ada orang merasa takut, nggak mau kumpul sama orang-orang mabok, nggak mau kumpul sama orang-orang berdosa. Boleh jadi dia hati-hati barangkali. Tapi ketika dia merasa menghina, merendahkan orang, ini yang salah. Ada kesempatan kebaikan di sana bisa dia lakukan apa? Sabar. Ini kan kajian hati. Kata Nabi, an-nasul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Manusia ini yang bergaul sama orang-orang yang dianggap banyak masalah dan sabar sama ujian-ujian mereka lebih baik. Afdal minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang gak mau gaul sama orang. Kita temukan banyak contoh itu. Ya, dia masa paling ibadah paling benar, paling suci, paling aman, paling takut, sehingga dia menghindar dari kumpul, gaul, nongkrong sama orang-orang yang dia nilai ibadahnya sedikit. Segen ngobrol sama orang pasar, segen ngobrol sama tukang sampah, segen main sama anak-anak muda yang lagi pada nongkrong. Nah ini salah ini. Nggak begitu ajarannya. Walaupun seandainya ada yang mengatakan kita jangan sampai terpengaruh sama orang lain. Benar. Tapi itu kalau bentengnya kita kuat ya nggak akan ngaruh. Tapi ketika kita gaul sama mereka nih, ya kumpul, ya ngopi bareng, rokok bareng, ketawa bareng. Kita punya benteng, kita punya prinsip. Ya nggak? Gue nggak ngaruh sama lo. Apa efek yang bagus? Orang yang mereka yang jauh dari agama malah lebih dekat dengan sebabnya kita. Pasti itu. Ya, sebab di kacamata mereka pun merasa, wah, ini Ustadz biar Ustadz tapi dia masih mau gaul kita. Ada rasa empati. Ada merasa simpati mereka-mereka. Nah itu. Ya. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan ibadah dan kesolehan kita. Jangan. Satu. Terus apa? Merasalah kurang. Merasalah kurang walaupun kita merasa kita berada di puncaknya ibadah. Tuh, ya merasa kurang. Saya mah belum apa-apa, Pak. Saya mah belum dibanding Bapak. Itu tuh, ya enggak. Ya. Walaupun dia sodakohnya jutaan, tapi nggak pernah dia ngomong sama orang lain. Gitu. Walaupun dia tahajudnya semalaman, nggak pernah dia cerita sama orang lain. Tuh ya, walaupun dia rajin puasa Senin Kemisnya, tapi dia nggak merasa pamer. Gitu ya, maaf selagi puasa, biasa aja kali. Gitu kan ya. Kadang-kadang kesolehan orang bisa jadi menjadi cemooh, menjadi ejekan. Kesolehan orang aja nih. Ya. So suci lo, kan kita kadang begitu. So alim lo, kadang-kadang begitu. Itu karena apa? Karena kitanya juga alergi sama mereka. Tuh, sama alergi mereka, jijik sama mereka. Ya, jember sama mereka. Ini salah ya. Jangan ya. Ente anak talim, ngaji. Ya nggak apa-apa kumpul. Ya, sama anak-anak yang belum bergabung haji. Di situ dakwah. Tunjukkan akhlak. Nah, itu yang tepat. Ketika kita merasa bangga, ada celah. Celah iblis
untuk menjatuhkan ibadah kita. Ada celah situ. Apa tadi? Sombong, bangga. Jadi poinnya adalah jangan merasa bangga dengan puncaknya kesolehan kita. Teruslah merasa kurang. Gitu. Merasa kurang, merasa salah, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah katakan pada mereka orang-orang seperti apa? Aku berada di sisi mereka. Anna indal mungkasirati qulubuhum min ajri. Aku ini bersama mereka yang hatinya sedih karena aku. Ya, sedih kenapa? Sedih dia tuh. Mikirin ibadahnya dikit, mikirin dosanya banyak, begitu. Ya. Lihat ulama-ulama. Lihat para pendahulu-pendahulu kita. Dengan ibadahnya yang sangat tinggi, tapi dia masih mau istighfar. Luar biasa tuh. Pak, dia masih istighfar. Istighfar itu apa sih? Yang ente pahamin. Istighfar kan dilakukan sama orang yang merasa paling berdosa. Ya. Doanya banyak, permohonannya banyak, pengakuan dosanya banyak. Loh, tadi padahal apa tuh? Padahal tadi ini orang soleh. Tapi dia lakukan itu apa? Merasa kurang. Ya. Masih merasa bersalah. Ya Allah, dosa saya banyak. Kata Abu Nawas dalam syair Al-Iqtirabnya kan begitu. Ya Allah, saya kagak pantas masuk, tapi saya juga takut masuk waduh, padahal ulama besar. Tapi rasa rendah dirinya tuh. Ya. Nabi Muhammad puncak contoh dari semua itu. Lihat. Ya. Ketika ibadahnya semalaman hatta tawaramat qadamahu, begitu kan ya. Sampai kakinya bengkak. Kata isinya apa ya Rasulullah? Bukankah dosamu udah diampunin? Dosamu udah diampunin. Masih segitu. Tuh ya. Seperti orang banyak dosa. Padahal kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dosamu yang dulu bahkan sudah diampunin. Tapi kata Rasulullah apa? Apa tuh? Yang ibadahnya kata Siti Aisyah sampai kakinya pada bengkak. Ya. Padahal dosa-dosa diampunin. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku Siti Aisyah, yang demikian itu agar menjadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Demikian ini aku lakukan karena aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu. Ente. Sekarang begini umpama dunia. Dapat duit banyak bulan ini. Dapat puluhan juta. Wah. Ini buat stok setahun cukup ini. Ya, umpama dunia. Tapi ini masih kerja kan? Masih kan ya? Masih. Harta banyak. Kontrakan punya. Mobil banyak. Sawah banyak. Rumah tingkat. Halaman luas. Ya enggak? Investasi banyak di mana-mana. Tapi masih nyari duit enggak? Masih. Tuh. Seandainya dia pensiun, gak mau ngapa-ngapain, kan ibarat cukup. Gitu kan? Nah, cukup. Dengan segala kelebihan yang dia miliki urusan dunia, dia masih mencari. Urusan dunia kita begitu. Ya, bangun pagi,
direktur perusahaan di mana-mana, tapi masih berangkat kantor, gitu. Masih berangkat kerja pagi-pagi. Seakan-akan kiasnya begitu. Ente, walaupun merasa ibadah ente berada di puncaknya, jangan pernah merasa puas. Terus. Gitu. Ya. Nah, karena juga kita tidak pernah tahu bagaimana Allah membolak-balikan hati. Karena prinsipnya manusia dalam memelihara iman nggak begitu. Kita terperangkap dengan satu ungkapan Allah bahwa Allah itu membolak-balikan hati. Itu yang harus menjadi khawatir kita. Ketika kita merasa bangga sama ibadah nggak bisa kurang, nah di situ iblis masuk. Ya, takutnya ketika kita merasa bangga, puas dan merasa kenyang dalam ibadah, ada perasaan merendahkan ibadah. Ada perasaan meremehkan ibadah. Gitu. Berapa hari lu puasa? Baru 7 hari. Gue mau udah 40 hari. Woi. Ketika ada ibadah orang, rendahin. Celaka dia situ. Tertolak ibadah dia udah habis. Kenapa? Bangganya dia sama ibadah menyebabkan ibadah dia itu yang ngeri. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Salatun Muhlikat. Ada 3 perilaku kita yang menyebabkan ibadah kita rontok habis. Habis. Apa itu diantaranya? Ijabul mar'al nafsi. Bangganya kita. Bangganya kita ini apapun menyebabkan ibadah kita rontok. Habis. Ya, ketika kita ngomong orang lain, wah gue udah puasa 40 hari muti udah. Ya. Haji gue udah, umroh tiap tahun. Begitu kan dia kan? Terus, sholat gue mah, ya lu pola, gue mau sholat gue lebih. Itu bangga tuh. Mana pada hakikatnya dia telah menghancurkan ibadah dia sendiri. Gitu. Nah, pasti kita tontonin. Biasa aja kali. Mungkin. Biar orang tahu. Tuh. Ustaz, saya ibadah sunnah, puasa, Senin. Ada orang nawarin makan. Ente sikapnya gimana? Hah? Lagi puasa Senin. Ada kondangan. Mesti datang kan? Puasa apa kondangan? Kondangan. Kondangan. Main ke rumah teman, kita lagi puasa. Udah ngeluarin nasi, lauk, kopi, teh, rok, waduh, gimana? Ya enggak? Maka ibadah kita yang kita lakukan dengan menghargai orang lebih besar pahalanya daripada kita puasa. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah lagi baca Quran. Alhamdulillah ya, Quran. Assalamualaikum. Itu tamu kita usir, kita ngaji apa kita suruh masuk? Masuk. Gitu kan? Kita baca ratib nih. Ya nggak bisa. Tamu datang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Tutup. Terima tamu. Karena tamu nggak bisa dikodok. Apa maksudnya? Tamu nggak mungkin bisa datang lagi. Tapi baca wid, bisa dibaca lagi ntar? Bisa. Tutup. Tamu pulang, ratib lanjutin. Gitu. Tapi waktu kita baca ratib terus, tamu bodo amat, ya nggak? Padahal tamu buat duit. Ya, buat duit, panjer. Wah, panjer buat duit. Gak tolak. Akhirnya tamu gak datang-datang lagi, gak jadi. Tuh. Jadi perasaan egosentris, bangga, ini yang sebenarnya menyebabkan ibadah kita hancur. Jadi merasa dah sama Tuhan, merasa kurang, merasa bersalah,
merasa berdosa, itulah yang paling bagus. Ya, ini tahapan-tahapannya. Kemarin kita bicara tahapan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Banyak istighfar, ya. Setelah banyak istighfar, banyak taubat, langkah selanjutnya adalah ketika kita melangkah kepada ibadah, ya, jangan merasa bangga dengan kesolehan dan puncaknya ibadah kita. Terus, ya, terus lakukan walaupun kita merasa orang banyak ujiannya. Ibadah itu banyak ujiannya. Ujiannya itu macam-macam loh. Kadang-kadang kita nggak jeli. Nggak jeli. Ketika kita ibadah nih, ujiannya barangkali yang nyata itu kadang-kadang ada aja masalah gitu kan ya. Ya, masalah ada aja Bapak. Kita lagi enak-enaknya sembahyang, lagi enaknya wirid, ya anak lah nangis, inilah rewel apa. Jadi, waduh. Tapi itu mah ujian gampang. Tapi ketika hawa nafsu ujiannya masuk, itu berat. Berat itu. Apa? Iblis masuk, nyusup, bangga-banggain ibadah kita, itu. Nggak merasa kita. Ya, merasa puas sama ibadah, merasa bangga sama kesolehan, merasa hebat sama keilmuan, ya, di saat itulah ibadah kita hancur. Ya. Walal murid selanjutnya, dan bagi kita orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, ayah tariza min asghorid dzunub. Hati-hati sama dosa-dosa kecil. Fadlan an akbariha asyaddu min iktirazi. Apalagi dosa besar. Ya. Tentu waspada kita lebih dibanding dosa kecil. Min tanawuli sumil gatil. Wa yakunu khawfu law taqaba minha adha min khawfi law akala syam. Hendaklah rasa takutnya kita itu dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu lebih takut kita daripada makan racun. Wadhalik li'anna al-ma'asi ta'mal fil qulub, karena maksiat kerjanya dalam hati kita seperti kerjanya racun di dalam jasad kita. Maksiat pada hati kita seperti racun pada fisik kita. Apa? Membunuh. Bagi Allah tidak ada dosa besar kalau kita rangkaikan dengan istighfar. Dan bagi Allah juga, nih masanya, tidak dianggap dosa kecil kalau rutin. Apa maksudnya? Kata ulama, las saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Ini ungkapan ulama, kitab. Ya. Las saghair ma'al istighfar, las saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Bagi Allah, dosa kecil itu kagak berlaku kalau terus-menerus. Artinya apa? Kalau lu lakuin terus-menerus ya bukan dosa kecil lagi dah, jadi gede. Tapi rahmatnya Allah, kalaupun dosa besar ente lakukan, tetapi rangkaikan dengan istighfar, di mata Allah nggak ada dosa. Ya, seperti anak katakan bahwa istighfar itu adalah hadiah terhebat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Itu dosa kecil. Selama ini nih ya, ketika kita melakukan dosa, kita selalu merasa ya enggak? Apa? Ada perasaan ngentengin, ada perasaan tidak merasa takut, nggak ada perasaan merasa takut nggak ada efek, nah itu. Sering nggak kagak sembahyang Jumat? Saya tanya. Sering ninggalin sholat Jumat? Sholat Jumat dah yang paling dibaca. Sering apa kagak ninggalin sholat Jumat? Sering. Apa kata ente?
Kita juga bisa ganti pas dohor saat. Nah, ya. Nah, nih. Ini apa nih polanya? Udah mulai ngentengin dong. Tuh. Hendaklah kita takutnya mengerjakan dosa itu seperti takutnya kalau kita makan racun. Nih, racun nih. Ular kobra. Ya enggak? Lu minum berani gua. Oh, enggak. Nggak berani lu mati gua. Takut lu sama dosa lebih takut dari itu seharusnya. Gitu. Sebab kata Imam Qutbul Haddad apa? Kalau kita makan racun, kita mati. Ujung-ujungnya selesai. Habis. Tapi kalau kita berani berbuat maksiat, ujung-ujungnya apa? Akhirat kita hancur. Kagak ada obatnya udah kalau udah akhirat hancur mah. Neraka. Tuh. Berapa dari kita selama ini ngentengin dosa? Menurut itu dosa kecil, padahal mah dosa besar itu. Ninggalin sholat 5 waktu sering, yakin sering, ya enggak? Yakin sering. Isya, Bang Isya ya enggak? Habis Bang Maghrib, ngopi, rokok, ngobrol, ngantuk sampai malam. Belum Bang Isya ini. Kata teh, taruh pulang nyampe rumah, Bang Isya. Ngentengin tuh, ngulur waktu ngentengin. Nyampe rumah, apa? Pegang HP. Tuh, jam 11, jam 12. Ngantuk. Ya, belum lagi saya. Ntar kalau mendusin. Ngentengin deh. Mendusin. Mon mendusinnya jam 5. Kalau jam 5, jam 8, ngentengin tuh. Deng. Gara-gara ngentengin, merasa bakal ngerti pada enggak. Udah tahu lu ngantuk. Udah tahu lu tidur jam 12. Ya. Siapa yang mau nyangka lu bangun tar jam 2, jam 3 lah kagak bakalan. Pakai itu aja udah. Kan gitu. Jam 6 bangun, uset subuh kagak, isya lewat. Entengin. Tuh kita tuh kebanyakan tuh. Ya. Lu nggak bayar zakat mal. Entarah. Belum. Habis duit, zakat kagak lewat. Gitu. Berapa banyak ustadz guru ngamanatin amalan. Baca. Dicatat, disimpan, amalan kagak. Entarah kalau ada entar lama-lama. Itulah yang dikata ulama perangkap iblis yang berupa angan-angan. Gara-gara angan-angan kagak kekerjain, mati bawa angan-angan. Itu. Mati bawa angan, bukan mati bawa amal. Tuh. Itu takut. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Innal amani gad laibat bi agwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Sesungguhnya angan-angan udah banyak nipu orang sehingga mati ninggal dunia tangan kosong. Innal amani gad laibat bi agwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Sehingga mati bawa tangan kosong. Lagi hidup, badan sehat, banyak duit, rencana banyak, eksekusi kagak. Ntar aja. Gitu. Kata guru, orang mah kalau udah umur 40 tahun, udah banyak-banyak di atas sejadah. Lagi sitanya udah 50 tahun dah, anak mau kemana-mana. Mau anu aja, mau sila aja mau 50 tahun, ya enggak? 50 tahun kerjaan makin sibuk. Nah, tuh ya, 50 tahun kerjaan makin banyak. Dan guru bilang, udah waktunya lu sila. Ntar udah pensiun, gua mau kemana-mana, udah gak kerja, udah ngapain, ya enggak? Tuh, kerja lagi. 60 tahun pensiun,
Ah, konslet, sakit, meninggal. Akhirnya mati bawa angan oh. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Oh ya. Iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla. Ambillah keuntungan 5 sebelum datang kesempitan yang 5. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Ambillah waktu luang sebelum waktu nyekek. Kalau nyekek udah bisa ngapain? Kembali lagi bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Jangan pernah. Ya udah nggak apa-apa gitu mah. Korek siapa itu kantongin? Korek siapa lu kantongin korek itu? Korek nggak apa-apa dia mah. Lah, dosa kecil. Korek orang kantongin. Lama-lama bukan korek orang lu kantongin, kunci motor orang lu kantongin. Ya lah. Kenapa? Merasa orangnya dia mah nggak apa-apa diambil, nggak apa. Nggak taunya kunci motor dikantongin. Ini akibat dosa kecil ngentengin. Mereka tahu tadi, la saghair ma istimrar, bagi Allah nggak laku, nggak dianggap dosa kecil. Kalau rutin nanti apa? Lah berkembang menjadi dosa besar. Watak manusia itu, ya nggak? Kantongin korek, kantongin rokok. Habis kantongin rokok, HP orang dikantongin. Habis HP orang kantongin, kunci motor dikantongin. Terus, nah itu. Bagi Allah juga nggak ada dosa besar. Allah nggak anggap putra berdosa besar kalau cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadi gua nggak sembahyang subuh. Cepat bangun istighfar minta ampun. Kodok sholat. Selesai. Allah maaf. Tuh, jangan merasa putus asa. Yang penting prosedurnya tahu. Ngantuk anakku. Ya. La tahgiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehin perbuatan baik sekecil apapun. Di mata Allah perbuatan baik itu gede. Jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Kalau perbuatan dosa sekecil apapun, di mata Allah bisa jadi gede. Walau antalga akhaka biwajhin talih. Walaupun kau jumpa kawanmu dengan wajah berseri. Wah, ibadah itu. Ibadah. Kita ketemu teman, mukanya manis, ketawa. Ya enggak? Di mana aja ente? Aduh, gua kangen begitu. Waduh, macam-macam wajahnya berseri. Ibadah. Dicatat ibadah. Muka berseri, manis. Gitu. Dia masa mukanya kagak ada enak-enaknya di ada nggak orang yang kagak enak, orang yang mukanya nggak enak dilihat di dunia ini makhluk Allah cuma satu, malaikat Zabaniyah. Udah itu doang dah. Selain Zabaniyah enak dilihat. Iya. Header sih enak dilihat. Header. Iya. Yang nggak dilihat cuma satu, malaikat Zabaniyah. Nggak ada senyumnya. Allah ciptain nggak ada senyum. Coba kalau ada makhluk yang diciptain tersenyum gimana? Hah? Iya, nggak ada senyumnya. Muka-muka apa namanya disebut? Muka berak. Oh. Kata Nabi Daud, ya Allah, orang masuk neraka sebelum disiksa, ngelihat dia udah kesiksa udah. Ngelihat dia.
Malaikat Zabaniyah senyum cuma sekali. Malaikat Zabaniyah senyum cuma sekali. Isra Mi'raj ketemu Nabi Muhammad, ketawa udah. Hah? Sekali-kali udah, setelah itu kagak udah. Malaikat Zabaniyah. Ya, jadi keperbuatan baik jangan pernah diremehkan. Walaupun cuman muka artinya apa? Kullu ma'rufin. Setiap perbuatan baik itu adalah kebaikan. Nah, apa aja? Apa lu mungutin tulang ikan di jalanan? Ya enggak? Apa lu nuntun nenek-nenek nyebrang jalan? Tuh. Apa lu jabat tangan sama anak kecil? Ya enggak? Kebaikan sebenarnya jangan diremehin, jangan dilewatin. Begitu juga perbuatan dosa sekecil apapun, jangan diremehin. Takut seperti takutnya kita makan racun. Takut banget sama dosa. Sama dosa takut. Seperti Ustaz katakan cerita kemarin Pak. Ada orang diampunin dosanya, padahal dia belum pernah berbuat kebaikan. Cuman karena apa? Kenapa diampunin? Karena takut. Karena takut sama akibat perbuatan dosa. Oh. Ya. Kalau saya mati, tolong saya dibakar. Abu saya buang kemana kek, dipencar, jangan disatuin. Kenapa? Orang ini takut ketemu malah malaikat di kuburan. Sehingga kalau dia bakar nggak dikubur. Kata dia, sederhananya seperti itu. Ya nggak? Ntar kalau gue mati, lu bakar gue ya. Ntar abunya lu buang. Ya nggak? Ke gunung, ke laut, ke sungai. Ini udah, lu pencar. Emang kenapa? Takut sama malaikat. Ketemu malaikat, dah. Kata dia, ketemu malaikat juga kan? Ya enggak. Ini orang belum pernah berbuat amal kebaikan, guys. Belum pernah ibadah. Dosa mulu. Ditanya, kenapa lu bakar? Lu maksud apa gitu? Kata dia apa? Karena saya takut belum pernah berbuat kebaikan. Takut tuh. Maka Allah ampunkan dosanya. Tuh, Allah ampunkan dosanya. Karena apa? Sederhana banget ya, karena merasa takut. Maka itu jangan pernah merasa berani, ente. Perbuatan dosa mau gimana bentuknya juga, jangan dah. Ya. Masang petasan, orang kaget, orang marah-marah. Ayo, dosa. Ittaqul malaini salata. Hindarilah 3 tempat lu yang bakal disumpahin orang. Waduh, apa itu Rasulullah? Jangan kencing di jalanan. Wah, dulu di keranjang degang pesing. Ya apa juga orang kencing di situ? Ya enggak? Ittaqul malaini salata. Hati-hati 3 tempat di mana lu bakal sumpahin orang. Iya kan? Apa diantaranya? Buang kotoran buang kotoran di tempat kumpulnya orang. Ya enggak? Ini pos ronda diberakin, ya enggak? Waduh, kira-kira disumpahin kalau orang? Aku mau mampus. Udah mau mampus sudah. Udah sumpahin begitu dah. Zaman dulu ada orang berak sembarangan. Dibakar, digoreng, lemules orang katanya. Tapi sumpahin nggak? Aku mau kondor, waduh, kan sumpahin orang akhirnya. Kalau mau mampu, waduh, ini. Kenapa? Kezoliman kita yang ngerendahin orang. Jangan pernah ngeremehin perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, orang dikerjain,
Ya enggak? Orang diledekin, orang dikata-katain, ya enggak? Halo, halo. Nah ini, ya enggak? Katanya lu bercanda. Yang diajak bercanda lagi enggak mood, ya enggak? Wah, marah, begitu kan? Ngerendahin, tuh, ngeremehin, sekecil apapun. Jangan pernah telat sama sembahyang. Nah, usahain bagaimana puasa Ramadan full. Usahain. Bagaimana paksain. Tuh, jangan merendahin dah. Biar kata sedikit apapun, tiap hari ada sedekahnya. Tuh, jangan merendahin. Siapa tahu ini nyelamatin kita ini. Tuh, paham ya? Bagi Allah tidak ada dosa kecil. Akan berkembang menjadi dosa besar kalau dilakukan terus-menerus. Bagi Allah juga tidak ada dosa besar kalau ditambah dengan sebesar apapun dosa kita, Allah maafkan. Tuh ya, jangan putus asa dari la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah. Usahain, taubat, usahain. Cerita populer tentang apa? Tentang seorang hamba yang habis bunuh orang 99 orang. Itu kan? Nanya, taubatnya saya terima kagak? Tambahin di 100. Rupanya ada orang alim yang bisa jelasin. Tobat ente bisa diterima. Nah itu. Mati sebelum ibadah. Dulu Pak, di buku sejarah tuh saat baca ada cerita waktu perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu Khalid bin Walid pasukan Islam melawan Romawi. Terus ada jenderal Romawi setelah debat sama Khalid bin Walid dinasihatin masuk Islam. Ya, itu di buku namanya disebut George. Ya, namanya dia. Ini setelah masuk Islam diajak Khalid bin Walid. Tuh. Setelah Islam diajak sholat sunnah 2 rakaat. Hah? Berada di barisan pasukan muslimin, perang, jeger, jenderal Romawi mati syahid. Ibadahnya cuma sholat sunnah 2 rakaat. Masuk surga. Karena apa? Matinya dalam keadaan fisabilillah. Luar biasa kan? Tuh. Ibadahnya cuman sholat sunnah 2 rakaat. Tapi gugur sebagai syahid. Apa bukan surga dapat? Tuh, ya. Siapa tahu amal kebaikan ente sedikit itu, ya, sedikit itu menjadikan sebab ente terhindar dari bala, ente terhindar dari musibah, gara-gara sedikit itu. Tuh, cerita populer, ada wanita penzina, ya, gara-gara cuman, dia turun ke sumur, sepatunya dia gigit, ngambil air, dia naik lagi, sepatunya yang digigit buat ngambil air, ngasih air minum buat anjing. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa. Tuh. Jadi orang gitu, jangan pernah merasa ngeremah, jangan pernah merasa remehin perbuatan baik. Di mata Allah besar. Begitu juga perbuatan dosa, jangan remehin. Bisa jadi perbuatan itu dosa besar. Ngeri. Tuh, ngeri. Apa? Takutnya ente sama perbuatan dosa seperti takutnya ente makan racun. Oh, nah kalau gue makan racun mati, gue udah mati lah. Iya, dosa besar juga begitu, hati-hati. Apa? Takut ketika kita dosa besar, Allah nggak reda, mati. Gimana kira-kira? Hah?
Gimana kira-kira? Ayo. Tahu-tahu ketika kita melakukan dosa itu, mati. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan su'ul ditutup lembarannya dengan lembaran hitam terakhir. Habis. Allah nggak lihat yang udah-udah. Allah lihat yang terakhir. Innamal amru bil khawatim. Sesungguhnya finalnya kita itu bagaimana terakhirnya. Penilaian kita itu gimana endingnya. Endingnya jelek. Ya enggak? Berapa banyak dulu ada orang baik, cerita akhirnya gini. Jelek semua diceritain sampai sekarang. Berapa banyak orang dulu, ya, jahat, tobat, diceritain kebaikannya. Ya. Nah itu kata Imam Abdullah bin Awil Haddad. Wa ghaibu, kenapa hati azum ala mu'min min jismi? Karena hati lebih mulia, lebih hebat dari fisik. Ketika kita melakukan dosa, hati kita rusak. Maka kalau hati kita rusak, repot semua. Ala inna fil jasadi mudghatun. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluhul jasadu kullu. Kalau tuh segumpal darah itu baik semua. Tapi kalau segumpal darah itu buruk semua. Maka peliharalah kita di dosa. Kalau berbuat dosa, nuqtatus sauda. Di hati kita hitam. Tuh, lama. Ini hati kita berkaca nih. Setiap berbuat dosa, titik. Setiap berbuat dosa, ada titik. Itu. Amal soleh kagak. Karena udah terlalu lama berbuat dosa, lah. Ngebersihinnya pakai apa ini? Hah? Pakai apa? Susah. Nah, hati kita itu kata Gudbul Haddad itu lebih hebat daripada fisik, maka pelihara. Kalau udah kita jaga, kita pelihara hati kita baik, akan berpengaruh pada perilaku kita semuanya. Orang kan gimana cerminan hati? Kalau hatinya buruk, semua buruk. Hati dengki, maka perilaku dengki. Fa innahu la yanju min sukhtillahi wa yafuzu bi ridwani wa thawabi illa man atallaha bi qalbin salim. Maka tidak akan selamat orang dari murka Allah dan tidak beruntung dengan ridhonya Allah kecuali apa? Man atallaha bi qalbin salim, yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Biar hati nih ya. Saya lagi bahwa ibadah hati lebih besar pengaruhnya daripada ibadah badan. Ibadah hati lebih besar pengaruhnya daripada ibadah badan. Ibadah badan apa? Sholat, puasa, itu ibadah badan tuh. Ya. Zakat, ibadah badan. Tapi apa? Baik sangka, nggak sombong, nggak ria, nggak bangga. Ini ibadah hati. Ya. Kalau itu semuanya bersih, yang lain juga bersih. Dalam agama, ulama mengatakan ibadah hati pahalanya lebih besar daripada ibadah badan. Ya, maka itu belajarlah dari sekarang, pelihara hati kita. Ya, apa diantaranya? Pertama, baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Udah itu intinya. Baik sangka sama manusia apa? Jangan pernah ada dalam hati kita perasaan buruk sama siapapun. Nah, walaupun orang gila sekalipun, anggap baik. Di depan kita ada orang bergajul, apa? Bilang aja, siapa tahu dia taubat. Ya enggak? Sama orang kafir sekalipun, siapa tahu nanti dia mualaf dan beramal soleh. Ya enggak? Gua belum tentu. Tuh, cara melihara hati. Ya, ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi da'wa fi subhanakallahumma ta'ala fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.